Oke, kita dimulai dari game overview. Yang pertama tadi ada loading screen, yang kedua di sini ada main menu, lalu kita pencet play. Di sini ada tampilan dari daftar level, dan di sini saya memilih level 1. Dan level 1 ini kita ada misi untuk membunuh 1 musuh, membunuh 3 musuh, serta membunuh 5 musuh. Dan juga ada timernya, juga ada tombol untuk pause-nya atau ke menu, dan juga ada stats panel dari si senjata itu, ada berapa peluru. Dan ini adalah tampilan untuk ketika sudah memenangkannya, serta ada tulisan beranda, ulangi, ataupun lanjut. Nah, ini ketika mengulang, kita dapat mengulang game tersebut apabila kita skornya kurang, terjadi kekalahan, dan juga timernya terlalu banyak ataupun pelurunya habis, kita dapat mengulang. Dan di sini kita bisa pause juga, pause menu, ada resume, go to home, atau exit. Dan sini saya memilih resume untuk melihat timernya berhenti juga, dan juga kita gameplaynya dapat berhenti. Nah, ini jika skornya 70, artinya waktu yang Anda tempuh lebih dari 20 detik. Seperti itu. Lanjut, saya akan mencoba di sini untuk scene level 2. Ini agak berbeda, dimana musuhnya lebih banyak, tetapi masih menggunakan musuh yang sama dan juga senjata yang sama. Saya belum mau lakukan perubahan yang terlalu banyak karena saya juga masih pemula dan juga belum bisa mempraktekkan lebih banyak. Seperti ini saja saya sudah lumayan, dan saya lumayan puas di sini. Dan game yang saya tampilkan ini bergenre top down shooter, 2D top down shooter. Sebelumnya saya salah menyebutkan nama game yang saya buat, yakni 2D RPG adventure dan juga ada shooter. Ternyata bisa disingkat atau lebih masuk ke arah genre top down shooter saja, tidak perlu menyandingkan genre yang lainnya. Dan sini saya hanya baru membuat 2 level 1 dan juga level 2. Saya belum membuat level 3 dan seterusnya karena waktunya tidak cukup, serta juga saya belum terlalu mengerti. Dan selanjutnya kita di sini ada loading screen, yang dimana di sini kita akan membongkar kanvasnya terlebih dahulu. Terdapat panel, lalu terdapat slider, dan juga ada tulisan please wait. Dan juga di sini ada loading manager yang saya buat, berisi progress bar dari slider, loading text, dan juga file loadnya berapa, delaynya. Di sini saya memiliki 3 variabel utama yang tadi sudah saya bilang, ada text, ada slider, dan juga fake loadnya. Di sini saya menggunakan metode void start dan juga enumerator dengan nama load main menu asynchronous. Selanjutnya di sini ada main menu. Scene main menu ini berisi ada hiasan-hiasan berupa image di dalam kanvas, dan juga terdapat button untuk melaju ke scene selanjutnya. Untuk tombol setting dan exitnya saya belum optimalkan, dan juga karena game ini belum dibuild, jadinya belum bisa berfungsi dengan baik untuk tombol exitnya. Tapi untuk tombol start buttonnya sudah bisa. Dan juga di sini saya menggunakan script management yang berisikan scene management main menu. Di sini ada main menu script. Kita bisa lihat hanya ada start button, dan kita bisa menuliskan string ini tulisannya scene-nya akan kemana, scene selanjutnya apa maksudnya. Seperti ini kita bisa tuliskan secara manual, jadinya bisa digunakan lebih simpel dan fleksibel.
Untuk selanjutnya ada home level scene, dimana di sini ada kanvas yang berbentuk image level, dan juga ada panel background yang berwarna hitam, dan ini adalah hiasan-hiasan. Dan juga ada panel levelsnya yang dimana terdiri dari urutan level 1 sampai 10, dan juga saya menggunakan grid layout group agar lebih rapi. Dan juga di sini saya menggunakan start arcs yang horizontal serta fixed column count, yang dimana artinya 5 kolom saja yang dirapikan. Nah, ini kita coba pada level 1 seperti game overview yang tadi. Ini kita coba pause, dan kita sekarang ingin membedah isi dari player, apa saja isinya. Pastinya ada torso, ada legs. Lalu di sini kita akan membongkar player inputnya seperti apa, input yang digunakan untuk menggerakkan gamenya itu seperti apa. Di sini untuk move saya menggunakan WASD dan juga arrow dari keyboard atas, bawah, kanan, kiri, serta kita juga dapat melihat menggunakan mouse, dan juga kita dapat menembak menggunakan tombol P, tombol shout, tombol left, dan juga reload menggunakan tombol R. Selanjutnya pada player kita akan membahas tentang apa saja komponen yang dibutuhkan. Yang pastinya ada rigid body, juga ada circle collider, lalu di dalamnya ada script, yang saya gunakan ada 3, ada player movement, player rotator, dan juga gun controller. Mari yang pertama-tama kita bahas terlebih dahulu yang bagian untuk player movementnya. Movement yang tadi saya gunakan berjumlah 30 atau kecepatannya sebanyak 30. Dan sini saya mempunyai player movement yang memiliki function on move dan input value-nya seperti apa, menggunakan vector tree juga. Dan juga itu merupakan extend dari mover script yang nanti saya akan tampilkan. Ini untuk player rotatornya, untuk rotate dari torso dan juga legs-nya, serta ada mover reference-nya yang menggunakan class mover. Ngambil class mover dari player, jadi nanti akan ditarik dari player langsung ke script tersebut. Jadi guna dari variabel-variabel ini adalah untuk mendapatkan komponen dari si Unity ini, dari game objek yang sudah kita buat. Nah, di sini ada rotatornya. Jadi saya membedakan ada rotator dan juga ada player rotator. Sekarang kita akan masuk ke UI. UI yang saya gunakan di sini ada dengan folder dengan nama UI. Lalu di dalamnya ada UI canvas yang berisi ada banyak, ada start panel, ada countdown text untuk menghitung mundur, dan juga ada timer. Selanjutnya juga ada reward panel yang tadi misi sukses.
Dan juga di sini ada game controller yang saya pakai, ini untuk countdown text, untuk timer, dan juga untuk musiknya maju, maksudnya musiknya berhenti dan juga musiknya dimulai. Dan juga player objeknya kita ambil agar tidak bisa bergerak sebelum game dimulai. Dan ini juga ada sound manager untuk background dari musik dari permainan. Dan kita lanjut ke gun controller atau senjata. Untuk kontrol senjata, ini ada cooldown, ada player bullet prefab, fire point, muzzle flash animator, dan juga sound effect-nya seperti apa saja. Nah, inilah isi kodenya. Cooldown-nya saya udah setting. Lalu game object bullet prefab, ada transform dari fire point-nya juga. Lalu ada animator yang untuk memunculkan efek-efeknya, serta ada sound efeknya, shot sound, reload sound, dan juga ketika pelurunya tidak ada. Dan juga di sini ada ammo untuk menghitung ammo apa saja yang sudah keluar. Jadi ini saling berelasi. Di sini juga ada private void awake, private void update untuk cooldown timer, private void shoot yang custom sendiri. Nah, juga di sini menggunakan instansiasi dari sound manager. Begitu pula dalam void reload menggunakan sound manager, serta ada region input untuk memanggil metode dari shoot dan juga reload. Hasilnya animator yang saya bilang untuk memunculkan efek ketika menembak, ketika meledak, serta di sini saya punya bullet untuk menembak musuh atau merusak objek, game objek. Di sana ada destroy. Dan juga di sini ada projectile untuk meluncurkan bulletnya ini, sejauh apakah akan diluncurkan. Yang awalnya juga nggak ada, dia bakalan ada dengan menggunakan true, set aktif true. Nah, ini dibuat menjadi prefab player bulletnya, dan juga kita memasukkan projectile dan bulletnya di sini dengan speed 10 dan juga lifetime-nya 5. Serta ada rigid body juga di sini, rigid body dinamik, serta menggunakan collider is trigger. Lalu di sini ada start panel untuk menghitung ammo yang telah dikeluarkan, dan juga terdapat ammo counter atau isi dari ammonya tersebut seperti apa saja. Di sini ada teks, lalu mengambil kontrol dari gun controller juga, dan juga ada ammo yang tersedia serta totalnya berapa. Dan juga yang tadi sudah saya bilang, terdapat pop up efeknya juga.
Lanjut ke enemy. Di enemy ini yang musuh-musuh tadi yang ditembak lalu hilang, ada circle collider dengan is trigger juga on, dan inilah scriptnya berisi transform target. Transform target ini sebenarnya untuk melihat atau musuh mengikuti targetnya, namun masih belum berfungsi dengan baik karena ketika saya lakukan target ini diambil player atau saya mengambil game object player, dia masih belum berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, masih terjadi bug sehingga masih belum bisa digunakan. Lalu di sini ada speed 3F, rotate speed 0,2F, dan juga ada rigid body serta quest. Dan juga ada hold atau hold pointnya, yakni sebanyak 3. Namun fiturnya belum berjalan dengan baik. Lanjut ke quest. Di sini saya menggunakan grid layout juga untuk penataan UI-nya agar lebih rapi. Dan di sini ada quest list, quest item, dan juga untuk memudahkan developing saya hanya menggunakan target kill count-nya terlebih dahulu saja. Dan di sini ada quest manajernya untuk mengatur berapa quest yang ingin saya tampilkan atau saya ingin luncurkan, misi-misinya seperti apa saja. Di sini saya mengcustom hanya 3 saja terlebih dahulu. Dan di sini kita harus meninstansiasi, lalu ada on enemy killed dan juga give reward, dan misalnya semua sudah komplit juga terlihat di sini. Ada private boolean-nya. Setelah ini adalah quest, mengambil quest item seperti apa image-nya, dan juga complete color dan active color. Active color ini adalah ketika warna image sebelum menyelesaikan quest, dan juga complete color ketika player sudah menyelesaikan quest, maka akan berubah warnanya. Lalu di sini kita masuk ke pause manager. Di sini untuk pause kita bisa menggunakan keyboard escape. Lalu di sini kita memiliki function pause, resume, dan juga go to home screen. Karena ketika kita mengeklik menu pause, maka ada 3 tombol, yakni resume game, go to home, dan juga back. Ini memiliki 3 hal juga. Yang pertama ada go to home screen, ada restart scene, dan juga go to the next screen, dimana scene controller ini digunakan ketika di akhir video, maksud saya di akhir permainan, ketika sudah menyelesaikan permainannya. Tile map, di sini saya menggunakan tile map juga untuk hiasan dan memberikan 3 level tile map, ada ground, props, dan juga obstacle. Saya juga menggunakan tile map collider. Jadi ketika player bergerak ke obstacle yang kayak batu, pohon, maka dia akan bertabrakan alias tidak bisa jalan dengan lurus. Dan ini terakhir isi build settingsnya.
kita ke file, lalu build settings. Sini saya memiliki 5 scene: loading screen, main menu, home level scene 1 dan juga scene 2. Oke, itu saja pembahasan game saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.